Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena rahmatnya, karena nikmatnya kita masih bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Untuk itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima ibadah yang sudah kita lakukan. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah semangat kita sehingga kita bisa terus beribadah kepadanya sampai kematian menjemput kita insyaallah. Sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, sesuatu yang diyakini, ya, maksudnya adalah al-maut, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas serial tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, serial pahlawan terakhir kita, ya. Masih panjang serial pahlawan, nanti kita sambung lagi insyaallah, ya. Ada 6 kewajiban kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kewajiban yang pertama, ya, dan ini berurutan. Kewajiban yang pertama adalah mengenal beliau. Walaupun tidak ada di dalam Al-Quran perintah secara tegas, perintah secara eksplisit untuk mengenal beliau, tidak ada. Ya. Kalau perintah mengenal Allah ada, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah, kenalilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi perintah yang tegas untuk mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, ya. Yang ada secara tegas, secara eksplisit adalah perintah untuk mencintai beliau, ya. Di antaranya di dalam surah At-Taubah ayat ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, ya. Jadi di situ Allah menyebut beberapa hal yang menjadi objek cinta manusia. Ada bapak-bapak kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, cucu kita, istri, rumah, bisnis, dan seterusnya. Ya, kalau itu semua lebih kita cintai daripada Allah, daripada Rasul,
dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Jadi bukan kita tidak boleh mencintai ayah kita, ibu kita. Bukan tidak boleh mencintai anak cucu kita, harta kita, bisnis kita, boleh. Tapi cinta kepada itu semua tidak boleh melampaui cinta kita kepada yang tiga tadi itu. Kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada al-jihadu fi sabilillah. Ya. Atau cinta kita kepada yang tadi itu, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada anak kita, dan seterusnya, semuanya adalah dalam rangka cinta kita kepada Allah. Gitu. Jadi kita mencintai ayah kita, mencintai ibu kita, berbakti kepada ayah ibu kita, ya, bukan karena mereka melahirkan kita dan membesarkan kita, bukan. Di bapak-bapak kalau ibu-ibu marah sama anaknya, jangan gitu nanti. Bapak sudah mengurus kamu dari kecil, ya, ibu sudah melahirkan kamu susah payah, ya. Nanti kalau dibalik oleh anak kita gimana? Emang yang minta saya lahir ke dunia ini siapa? Nah, bingung kita kan? Kan kita waktu nikah dulu ya, 2 bulan belum hamil istri kita resah kita kan, kita berdoa kepada Allah minta diberi anak. Yang minta mereka hadirkan kita, ya. Tapi bukan karena itu semua, ya, kita mencintai orang tua kita karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tapi sekali lagi, cinta kita kepada yang lain itu tidak boleh melampaui cinta kita kepada Nabi, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada al-jihad. Ya. Nah, di situ salah satu di antara cinta kepada ar-Rasul. Hal itu eksplisit. Ya. Nah, sedangkan kita tidak akan bisa mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak mengenal beliau, ya kan? Ini senada dengan pepatah atau peribahasa dalam bahasa kita kan, tak kenal maka tak sayang. Ya, semakin kita kenal, semakin sayang. Ya, itu kalau kepada Nabi. Kalau kepada saya beda. Bapak semakin kenal saya, semakin nampak aib saya. Ya, kalau kita kepada Nabi, semakin kita baca kitab, ya, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan semakin tenggelam dalam kecintaan kita kepada beliau. Ya, jadi jangan nanti dikatakan bid'ah gitu. Ini nggak ada itu perintah di dalam Al-Quran untuk mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang tidak ada, tapi dia konsekuensi logis. Ketika kita mencintai Nabi, ya, maka ya kita pasti harus mengenal dengan beliau. Dan itulah yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Ya, kan urutannya nanti gitu. Dari mengenal maka tumbuhlah cinta kepada Nabi. Ya, dari cinta tumbuhlah iman. Apa yang beliau katakan, kalau orang yang mencintai Nabi itu, apa yang beliau katakan, mau enak, mau enggak, mau capek, mau ringan, mau berat, nah, kita siap mengimaninya. Kan begitu. Kenapa? Karena ada cinta. Ya. Nah, ketika kita sudah mengimaninya, maka jadi mudah kita mengikuti beliau. Ringan. Ya. Urutannya begitu. Nah, kenapa manusia tidak mau mengikuti Nabi SAW? Karena tadi tidak ada cinta kepada Nabi, karena tidak kenal dengan Nabi. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, urutannya kewajiban kita adalah mengenal beliau. Nah, kewajiban yang kedua
mencintai beliau. Ya. Kewajiban yang ketiga adalah mengimani beliau. Apapun yang datang dari beliau, apakah ucapannya, ataukah perbuatannya, ataukah pembiarannya, ya, kita harus meyakini itu 100%. Tidak boleh ada exception, tidak boleh ada pengecualian, walaupun hanya 0,5%. Kan begitu toh? Saya siap Pak mengimani, mengikuti, mencintai Nabi SAW, kecuali, nah, sudah ada kecualinya batal iman kita. Ya, yang Allah minta dari kita untuk keimanan itu 100%. Ya, kalau pengamalannya itu sesuai dengan kemampuan. Ya, ittaqullaha mastata'tum. Ya, misalnya ada orang yang sholat ya karena kakinya sakit, misalnya pengapuran atau apalah rematik, ya, dia tidak bisa berdiri, nah, dia boleh sholat duduk. Atau pergi haji misalnya, ada orang yang mampu berangkat haji, ada yang tidak, ya, ada yang dia mampu tapi dia tidak berangkat haji karena gak keburu, urutannya terlalu panjang, akhirnya sampai dia meninggal dia nggak berangkat walaupun dia sudah mendaftar. Ya, kalau pelaksanaan itu ya mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau keimanan kan pekerjaan hati, ya, ada yang sesuai kemampuan hati. Ya, kalau mengimani Allah, mengimani Rasul itu 100%. Ya, jadi mengenal, mencintai, mengimani, kemudian yang keempat mengikuti beliau, ittiba, ya. Nah, kemudian yang kelima mentaati. Apa bedanya mengikuti dengan mentaati? Kalau mengikuti, ya, itu biasanya didasari rasa cinta dan biasanya yang enak-enak, yang mudah-mudah. Nah, kalau mentaati itu kadang-kadang ada yang berat, bertentangan dengan selera kita, ya. Nah, ketika ada perintah Nabi, sisi lain ada selera kita, dan selera kita dengan apa yang Nabi inginkan itu bertentangan, maka orang mukmin itu harus mengalahkan seleranya, mengikuti apa yang Nabi perintahkan. Gitu, itu namanya mentaati. Ya, suka nggak suka, ya, kita jalankan. Nah, yang keenam adalah membela beliau. Ya, jadi ada 6 tuh kewajiban kita kepada Nabi SAW. Nah, kita mulai yang pertama, mengenal beliau. Ini penting, ya. Ketika kita tidak kenal, maka tadi kita tidak akan mencintai beliau, dan urutan selanjutnya maka jadi tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita realisasikan. Jadi basic betul kenal ini. Atau kita kenal tapi salah. Ini yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita, ya. Ada sebagian masyarakat yang mengenal Nabi itu cuma dari aspek kemanusiaannya saja. Memang betul beliau manusia. Sehingga yang terjadi adalah, bahasa kampung saya itu gampangin. Apa gampangin? Ya, Nabi kan juga manusia, kita juga manusia, gitu, ya kan? Nah, di sisi lain juga ada orang yang mengenal Nabi itu keliru
dari cuma aspek kenabian dan kerasulannya, sehingga yang muncul adalah kultus, ya. Nah, ini akibat dari mengenal beliau dengan parsial, sebagian-sebagian, ya. Nah, karena itu pagi ini kita akan coba ya menelusuri apa kata Al-Quran tentang beliau ini. Siapakah beliau menurut Al-Quran, ya, supaya kenal kita dengan beliau benar, ya, tidak jadi berlebih-lebihan, tidak juga gampangin, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, di dalam Al-Quran beliau disebut dengan setidaknya 4 sebutan, ya. Yang pertama, beliau disebut dengan sebutan manusia, ya. Itu bisa kita temukan di akhir surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi nomor 18, ayat terakhir, ayat 110. Ya, Allah perintahkan kepada beliau untuk mendeklar, mengumumkan, memberitahu kepada semua manusia bahwa beliau juga adalah manusia seperti kita. Ya, qul innama ana basyarun mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia juga seperti kalian. Jadi fisik beliau manusia seperti kita, ya. Kalau di senandung ada itu, di kalau lagi maulid suka dibacakan, ya. Bukan di senandung lah, ada kalimat innahu basyarun laisa kal basyar. Beliau itu manusia tapi tidak seperti manusia. Nah, kalau tidak seperti manusia itu seperti apa dong? Ya, ya beliau manusia seperti kita. Itu kata Al-Quran, innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia juga seperti kalian, ya. Nah, ini penting untuk dideklar, ya. Allah sengaja perintahkan beliau memberitahu kita bahwa beliau manusia. Ya, kenapa? Ya, ada beberapa alasan, ya. Di antaranya yang pertama dan yang utama, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang menjadikan, ya, nabi-nabi mereka atau orang soleh mereka, ulama mereka menjadi Tuhan, ya kan? Itu seperti yang terjadi pada Nabi Isa lah. Nah, beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, kemudian juga karakter kelembutannya, ya, membuat orang menjadi terpesona pada awalnya, pada akhirnya menjadikan beliau menjadi Tuhan atau anak Tuhan, ya. Nabi Isa banyak sekali, ada mukjizat, ada keunikannya. Yang pertama, mulai lahir tanpa ayah, ya kan, ya. Tapi kalau orang lahir tanpa ayah kemudian dijadikan Tuhan, maka seharusnya Nabi Adam lebih Tuhan lagi. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, ya kan? Ya. Jadi Allah menjadikan Nabi Isa lahir tanpa ayah itu, Allah ingin beritahu kepada kita bahwa
Dia maha kuasa, maha mampu berbuat apa saja. Kemudian juga pernah menghidupkan orang yang sudah mati, ya, menyembuhkan orang yang buta, ya, masih bayi sudah bisa bicara, masih bayi sudah Allah berikan kitab Injil, ya. Kalau kitab Al-Quran kan turunnya kan bertahap, ya. Ada kejadian, nah kemudian Allah turunkan ayat. Kejadian itu disebut asbabun nuzul, ya toh, satu-satu. Di Injil tidak diceritakan proses turunnya Injil itu seperti apa, tidak diceritakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tapi kalau melihat ayatnya, ya, sepertinya Injil ini turunnya seperti sudah diinstal ke dalam diri Nabi Isa ketika beliau masih bayi. Ya, coba kita perhatikan ayatnya dalam surah Maryam. Ya, ketika masyarakat menggugat Maryam yang melahirkan seorang bayi tanpa suami, ya kan ketika Maryam hamil kan dia pergi menjauh, ya, ke hutan gitu, ya, hutannya hutan kurma, karena Maryam melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma, ya. Kalau di dalam agama yang lain di kandang domba, ya kan. Kalau dalam Al-Quran di bawah pohon kurma. Nah, setelah lahir Nabi Isa, Maryam kembali lagi tuh ke kampungnya gendong bayi, ya. Nah, kemudian masyarakat ngumpul tuh nanya, ya ukhta Harun. Maryam itu gelarnya ukhta Harun, saudara perempuannya Harun. Makana abuki mra'a sau'in wa makanat ummuki baghiyah. Kalau bahasa kitanya ini kira-kira, wahai Maryam, bapakmu dan ibumu itu orang baik-baik. Gimana ceritanya kamu bisa punya anak tanpa suami? Ya. Tapi Allah sudah perintahkan kepada Maryam untuk tidak menjawab dengan mulut, ya. Maka Maryam cuma memberi isyarat kepada bayi Isa yang ada di sampingnya. Fa asyarat ilaih. Ya, cuma nengok doang begitu. Kalau isyarat itu diterjemahkan kira-kira begini: wahai masyarakat semua, kalau kalian tidak percaya, tanya aja sama bayiku itu. Maka orang-orang mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan bertanya kepada bayi yang masih merah itu, gitu, ya. Tiba-tiba tanpa mereka sangka, bayi Isa yang masih merah ini ngomong. Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitabah, Allah telah memberi kepadaku kitab. Berarti Injil itu turunnya diinstal ke dalam diri Nabi Isa waktu masih bayi. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah juga sudah menjadikan aku seorang nabi. Kalau Nabi kita diangkat menjadi nabi kan umur 40-an, ya. Nabi Isa itu masih merah sudah jadi nabi. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan kepadaku untuk salat dan berzakat, ya, sepanjang hidupku. Jadi salat juga udah ada zaman Nabi Isa, zakat juga sudah ada di zaman Nabi Isa, ya. Nah, jadi ada beberapa
keluar biasaan pada Nabi Isa tadi ya. Masih kecil sudah bisa ngomong, sudah jadi nabi, sudah diberi kitab ya. Terus sudah besarnya juga begitu, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nabi Isa juga tahu di lemari makan kita di rumah itu ada lauk apa saja. Tahu ya. Ya. Nah, di samping itu juga beliau punya perangai yang sangat lembut. Ya, ada nabi-nabi yang perangainya kasar, ada nabi-nabi yang perangainya lembut. Nabi yang perangainya kasar itu Nabi Nuh dan Nabi Musa. Ya. Nah, nabi yang perangainya lembut-lembut itu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Ya. Nah, jadi tadi udah banyak mukjizat, ya, banyak keluar biasaan. Ya, kalau mukjizat itu kalau bahasa kampungnya sakti. Gitu. Ya. Terus perangainya lembut pula. Akhirnya ya Nabi Isa dituhankan. Nah, gitu. Zaman Nabi Nuh juga dulu begitu. Nabi Nuh punya beberapa murid ya, yang kemudian karena soleh, alim, ilmunya banyak, soleh, ibadahnya banyak, akhirnya begitu murid-muridnya ini meninggal, untuk mengenangnya dibuatlah patung orang soleh tadi ada 5 ya. Nah, akhirnya orang kemudian mengajak anak cucunya untuk mengenal orang soleh ini, menziarahi patung itu. Tapi lama kelamaan akhirnya jadi disembah. Nah, gitu. Ya. Nah, karena itu Allah ingatkan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu kepada kita semua bahwa beliau itu manusia. Jadi jangan sampai kita menyembah beliau. Ya, innama ana basyarun mithlukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya. Nah, yang kedua, hikmah dari Allah perintahkan beliau mendeklar bahwa beliau adalah manusia. Hikmahnya supaya kita tidak punya alasan untuk tidak mengikuti beliau. Ya. Coba kalau beliau dari kalangan malaikat misalnya. Terus beliau memerintahkan kita sholat subuh. Subuh sekarang jam 4 lewat berapa? 4 lewat 11 ya. Nanti kan puncaknya itu jam 4 lewat 5 ya Pak. Udah jam 4 lewat 5 nanti baru tuh mundur lagi tuh ya. Kita di sini jam 4 lewat 5. Kalau di Surabaya mungkin jam 4, jam 2 lewat 1/4 udah asar kalau siang ya. Lebih pagi lagi mereka. Ya, Nabi mengajak kita, memerintahkan kita sholat subuh di masjid. Ya kan? Sampai perintahnya itu luar biasa itu. Seandainya saja manusia dapat melihat. Ya, ini kabar gembira buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat di masjid ini, adik-adik. Seandainya saja manusia dapat melihat apa yang Allah sediakan bagi mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid, ya pastilah mereka akan mendatangi masjid walau harus merangkak sekalipun. Ya, merangkak jalan ya dari mana, dari Jalan Baru sana ke Istiqomah ini kita bela-belain gitu. Itu ya, atau ngesot, tahu ngesot ya, ngesot itu jalan pakai pantat gitu ya, akan kita belain itu. Kalau kita melihat, kalau bisa dilihat gitu.
Ya cuman kan kita nggak tertarik karena nggak kelihatan, gitu ya. Nah, padahal kan sebenarnya orang yang baru tertarik, ya, setelah sesuatu itu kelihatan, itu orang komunis namanya. Ya, di Pak Rohani ini punya pengalaman, bapak-bapak yang lain juga punya pengalaman pahit dengan komunis dulu ya. Ya, di kalangan komunis begitu, ya, mereka mengajarkan sesuatu itu, ya, baru kita percaya kalau sudah kelihatan. Kita orang mukmin nggak begitu, ya. Mau kelihatankah, tidak kelihatankah, kalau informasi itu dari Allah, kalau informasi itu dari Rasul, kita siap mengimaninya dan melaksanakannya. Begitu orang mukmin. Kalau orang komunis enggak, ya, harus kelihatan dulu. Makanya dulu di Uni Soviet, ya, yang kemudian pecah menjadi 14 negara, sekarang representasinya kan Rusia. Tapi Rusia sekarang dengan Rusia zaman dulu sudah jauh berbeda, ya. Rusia sekarang sangat ramah terhadap Islam, ya. Vladimir Putin itu memberikan hibah untuk pembangunan Islamic Center, tanah di Moskow itu sekitar 60 hektar. Kawasan Monas itu berapa hektar? Ya, dan harga di kawasan Monas itu berapa juta semeter? Margonda aja udah 40 juta semeter, ya. Apalagi di Monas bisa 200 juta, 300 juta semeter kali 60 hektar. Ya, di beda Rusia yang sekarang dengan Rusia dulu. Nah, kita cerita Rusia dulu ya, bagaimana guru-guru SD mengajari murid-murid mereka tentang Tuhan. Ya, nanti mereka bilang gini, anak-anak, lihat nggak Pak Guru pegang apa ini? Apa dek? Ini dek? Hah? Apa dek? Tisu. Itu artinya tisu itu ada. Nah, nanti dipegang lagi. Lihat nggak Pak Guru pegang apa ini? Hah? Air atau gelas, ya? Berarti air dan gelas ini ada. Sekarang Pak Guru mau tanya sama kalian, SD. Apakah kalian melihat Tuhan? Lihat Tuhan nggak? Nggak kan? Berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, gitu caranya tuh dulu. Ya, buat anak SD, oh iya juga ya, nggak ada Tuhan, nggak kelihatan. Ya, nah tapi si guru ini lupa di belakang sana ada muridnya yang cerdas. Dia lari ke depan, dia balik menghadap teman-temannya. Dia tanya begini, wahai teman-temanku semua, aku ingin tanya sama kalian, adakah di antara kalian yang melihat akalnya Pak Guru? Hah? Lihat nggak akal Bapak? Kamu lihat nggak? Nggak kelihatan kan? Nah, itu artinya Pak Guru tidak punya akal. Nah, gitu konsekuensinya kalau kita baru meyakini sesuatu setelah sesuatu itu kelihatan. Jadi orang mukmin tidak harus kelihatan. Kalau informasi sudah datang dari Allah, dari Rasul, nggak ada alasan. Gitu. Ya. Nah, diantaranya Nabi mengatakan, seandainya saja manusia dapat melihat apa yang Allah sediakan bagi mereka yang sholat subuh berjamaah di masjid, pastilah mereka akan mendatangi masjid walau harus merangkak sekalipun. Ya. Nah, warga kita ada berapa di sini Pak RW? 400. Hah? 400. Ya, kalau satu rumah ayahnya saja datang ke masjid, ya, maka harusnya pagi ini ada 400 orang. Ya kan? Ya. Terus kenapa tidak hadir? Karena tadi tidak kelihatan.
Jadi pertanyaannya, kita ini orang mukmin atau orang komunis? Ya, coba misalnya nih Pak Wali Kota bikin pengumuman spanduk ya. Siapa yang besok pagi hari Senin, sekarang kan hari Minggu ya. Siapa yang hari Senin besok sholat subuh di Masjid Balai Kota, saya kasih hadiah 1 orang 1 juta. Kira-kira apa yang terjadi? Yang ke arah utara baris sampai Pasar Minggu, ya kan? Ya, yang arah selatan sampai Citayam sana, ya. Yang arah barat mungkin sampai Cinere sana pada baris, kan? Ya, kenapa real 1 juta gitu kan? Ya, tapi kalau Nabi yang mengatakan, ya kita nggak tertarik, ya kan? Jadi kita ini orang mukmin atau orang komunis nih? Ya, saya khawatir nih kalau di Indonesia ada lagi partai komunis, ya PKI, ya Ribon, PKI lahir kembali, menang dia. Ya, jadi itu. Nah, jadi sekali lagi yang kedua, supaya kita tidak punya alasan untuk tidak mengikuti Nabi. Ya, kalau nabinya dari kalangan malaikat misalnya, ya, terus Nabi menyuruh kita sholat subuh di masjid, kita jadi punya alasan. Terang aja Nabi bisa, dia kan malaikat. Terus Nabi nyuruh kita puasa, ya, kita nggak mau puasa, kita harus nggak mampu, saya nggak bisa, lemes segala macam gitu. Nah, itu Nabi bisa, ya terang aja dia bisa, dia kan malaikat. Nah gitu, ya. Tapi tidak begitu kalau Nabi juga manusia. Ayo, alasan apa kamu? Ya, Nabi bisa, Nabi juga manusia, kita juga manusia, kan mestinya sama-sama bisa. Ya, jadi itu yang kedua, supaya kita tidak punya alasan. Ya, dan memang untuk itu Nabi kita dihadirkan, untuk kita ikuti perintahnya, kita taati perintahnya. Nah, yang ada exception, kalau tadi mengimaninya tidak ada exception, tidak ada pengecualian. Tapi kalau mengikuti Nabi ada pengecualian. Ya, ada beberapa hal yang hanya khusus untuk Nabi saja, tidak untuk umatnya. Ya, apa diantaranya? Nabi tidak boleh makan dari zakat, infak, dan sedekah. Ya, jadi kalau ada orang datang membawa sesuatu kepada Nabi, apakah uang, makanan, pakaian, Nabi tanya dulu tuh, ini apa? Ya, kalau ini sedekah, Nabi terima, biasanya Nabi langsung berikan lagi kepada yang lain, sahabat. Ya. Nah, kalau hadiah baru Nabi boleh. Jadi kalau kita mau memberi kepada Nabi, jangan bilang itu sedekah, karena Nabi tidak akan makan, tidak akan Nabi gunakan. Tapi kalau kita bilang ini hadiah, nah baru Nabi boleh, gitu. Ya, jadi Nabi itu sumber pendapatannya itu, ya, satu dari harta beliau dan istrinya, ya, selagi bisnis dulu kan. Nah, tapi kan setelah beliau dapat wahyu, beliau sudah berhenti, tidak bisnis lagi. Jadi beliau cuma menghabiskan sisa harta dari bisnis bersama Khadijah. Itu satu tuh pendapatan Nabi dari situ. Yang kedua dari hadiah, kalau ada sahabat datang memberi hadiah. Nah, yang paling banyak adalah dari ghanimah, harta rampasan perang. Yang Nabi mendapat jatah 20%. Kalau ada perang, menang, Nabi dapat tuh 20%. Dalam hidup Nabi itu 10 tahun di Madinah, perang Badar tahun kedua, jadi 8 tahun terakhir, itu kira-kira ada 80 kali perang. Yang Nabi mimpin itu sekitar 50 kali.
dan semua perangnya menang kecuali satu perang Uhud. Ya, coba bayangkan itu berapa miliar harta Nabi dari ghanimah. Ya, jadi jangan kita bayangkan Nabi kita itu orang miskin. Nabi itu kaya banget. Nah, tapi pada saat beliau meninggal, beliau tidak punya apa-apa. Artinya harta ghanimah yang beliau dapatkan itu beliau serahkan lagi kepada yang membutuhkan. Nah, itu Nabi kita. Itu yang namanya zuhud. Ya, jadi zuhud itu orang yang meninggalkan dunia. Kalau orang miskin, orang yang ditinggal oleh dunia. Nah, kita ini miskin. Ya, jadi Nabi sudah mendapatkan banyak, itu dilepas lagi. Nah, itu namanya zuhud. Kalau kita belum dapat, emang apa yang mau dilepas, kan gitu. Ya. Nah, jadi itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, satu tadi yang tidak untuk kita tadi. Kalau kita kan boleh makan dari zakat, infak, sedekah kalau memang kita masuk kategori mustahik. Ya, apakah karena kita miskin atau karena kita sebagai amil, ya, atau kita punya hutang, boleh. Ya, tapi kalau Nabi tidak boleh. Yang kedua, masalah menikah. Ya, kepada kita umatnya hanya diperbolehkan maksimum 4. Ya, itu pun kalau kita bisa berbuat adil. Ya, kalau tidak bisa cukup 1 saja. Jadi kalau ada orang mengaku kiai misalnya, istrinya 5, nah itu dukun tuh biasanya, bukan kiai. Ya, kalau kiai benar ya paling 4 gitu. Ya, tapi kalau Nabi SAW tidak dibatasi berapa yang beliau inginkan. Ya, dibeda. Nah, itu tentang istri Nabi dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 50. Ada yang bawa Al-Quran bisa bantu saya baca terjemahannya? Ya, kalau yang untuk kita adanya di dalam surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Ya, tapi jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah 1 saja. Nah, itu untuk kita. Ya. Tapi kalau untuk Nabi ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-50. Ada yang bawa Al-Quran? Bisa bantu saya? Agak panjang ayatnya. Ada, Pak? Ya. Terjemahannya aja, Pak. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba saya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dan saudara laki-laki bapakmu. Anak-anak perempuan panjang. Iya, memang panjang. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki. Ya, gitu ya. Tadi ada ayatnya, sebagai kekhususan bagimu dan tidak untuk orang-orang mukmin. Jadi hanya untuk Nabi saja. Gitu.
Ya. Nah, terus kita ngiri dong, kok Nabi boleh kita enggak gitu. Ya. Ya, apa, beliau punya tugas, punya beban banyak, ya. Karena itu ada hak-hak istimewa, ya toh? Jangankan Nabi lah, presiden saja, polisi dah polisi, ya. Polisi kalau dia pakai baju dinas, baju coklat, dia boleh tuh membuat lampu merah jadi hijau, lampu hijau jadi merah, ya. Itu namanya hak apa namanya, lupa. Nah, kekhususan kan, dilindungi oleh undang-undang. Jadi misalnya nih lampu lagi merah nih, ya, ada polisi pakai baju coklat, pakai seragam, ya, dia bilang jalan, boleh. Kita nggak, Pak, itu lampunya lagi merah, Pak. Undang-undang melindungi dengan bajunya, ya. Presiden misalnya, ya kan, presiden kan punya hak memberi amnesti, abolisi, grasi, ya kan, itu hak-hak presiden. Jalan dapat pengawalan, ya kan, dan sebagainya, ya. Apalagi Nabi gitu, ya, ini wajar. Nah, apalagi juga, ya kan, kaum perempuan dulu kalau mau bertemu dengan Nabi, mau bertanya, berkonsultasi, kan nggak bisa langsung begini, ya, harus dibalik hijab, dibalik tabir. Nah, dulu ada kisah itu, ada seorang perempuan bertanya tentang haid di balik tabir begini. Bagaimana sih caranya bersuci setelah haid? Gitu. Nabi udah jelasin. Terus Nabi tanya, sudah paham belum, Bu? Belum ya Rasulullah. Dijelasin lagi oleh Nabi. Begini caranya. Nabi tanya lagi, udah jelas belum, Bu? Belum Rasulullah, saya nggak ngerti. Akhirnya Nabi panggil istrinya. Sini, jelasin ke dia bagaimana caranya bersuci setelah haid. Selesai itu, gitu. Salah satunya adalah untuk memberikan, menyebarkan ilmu kepada kaum perempuan, gitu, ya. Jadi bukan berarti Nabi kita itu seorang seks maniak seperti yang dituduhkan oleh para pembenci Islam itu, ya. Pasti begitu tuh yang dituduhkannya itu, ya. Dulu saya pernah mengajar, Pak, orang Finlandia, Pak, tahun 90, orang Finlandia mu'alaf. Ya, saya ngajar Iqra. Terus pas saya ngajar, ada tamunya gitu. Itu yang ditanyanya tuh, gimana tuh Nabi kamu istrinya banyak? Ya, jadi kalau ada orang nanya minta penjelasan, ya kita jelasin baik-baik. Jadi kalau ada orang tanya tuh dilihat dulu, ini ekspresi wajahnya nih, nanyanya mau ngeledek, ngeyel, atau nanya minta penjelasan. Nah, ini kelihatannya nanyanya nanya ngeledek nih, ya. Kalau kita bilang ini, kami ini, ya, jujur, kalau kami punya istri 4, ya kami bilang istri 4. Ya, ketimbang kalian bilang istri kalian 1, tapi setiap kalian singgah di mana-mana kalian kawin, ya kan? Nah, jadi kita jedodin aja sekalian, gitu, ya, gitu ya. Nah, jadi tadi hikmah dari Allah memerintahkan kepada beliau untuk mendeklar beliau itu adalah manusia, ya. Yang pertama tadi supaya kita tidak mengulangi kesalahan orang terdahulu yang menjadikan nabi-nabi mereka, rasul mereka, ulama mereka menjadi Tuhan. Kan bukan cuma, atau anak Tuhan lah ya. Kan bukan cuma Nabi Isa. Orang Yahudi juga begitu. Uzair, ya. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah, ya. Kita nggak ada, Nabi Muhammad bukan anak Allah, beliau adalah hamba Allah. Nah, jadi Nabi Muhammad secara fisik sama seperti kita manusia. Nah, ini
kemudian sebagian yang tadi tidak tuntas dalam mengenal Nabi menjadikan Nabi itu ya manusia seperti kita. Dia lupa Nabi punya sebagai yang lain. Akhirnya ada orang yang kemudian tidak mau mengikuti Nabi. Dan saya pernah ketemu nih kasus ini nih, ya. Satu hari saya dipanggil oleh ibu-ibu, ya. Dia mau diceraikan oleh suaminya. Dia konsul ke saya datang ke suaminya. Kenapa ibu mau diceraikan? Itu suami saya udah nggak pernah sholat lagi, Pak. Gitu. Emangnya kenapa? Ya bapak tanya aja dah sama suami saya. Saya ketemu suaminya, kenapa nggak mau sholat lagi, gitu kan? Saya kalau dengan Al-Quran saya percaya Pak 100%. Kalau dengan Nabi, dengan hadis saya tidak percaya Pak. Emangnya kenapa Pak tidak percaya dengan hadis? Hadis itu kan buatan Nabi, kata dia. Ya, dan Nabi itu manusia. Jadi siapa yang, dan manusia itu kan tempatnya salah dan lupa toh? Siapa yang menjamin kalau hadis itu steril dari kesalahan? Gitu. Ya. Nah, saya bilang begini, oke, hadis itu redaksinya dari Nabi. Ya. Keluar dari mulut Nabi, ya kan? Pertanyaan saya, Al-Quran itu keluarnya dari mulut siapa? Al-Quran kan firman Allah, ya, diantar oleh Jibril kepada Nabi. Nabi membacakannya kepada para sahabat, sahabat mencatat, ya kan? Ya, tapi kan keluar dari mulut Nabi juga, kan sama jalannya itu. Hadis dengan Al-Quran. Kenapa kamu percaya Quran tapi kamu tidak percaya dengan hadis? Gitu. Iya tadi itu kan. Nabi itu manusia Pak. Jadi tidak ada jaminan steril dari kesalahan. Ya. Nah, ini kelompok yang menggampangkan. Ya, karena tadi dia tidak mengenal Nabi secara tuntas. Ya, Nabi disebut tadi baru satu ya. Nanti ada lagi, Nabi disebut juga sebagai tadi basyarun. Yang kedua beliau disebut sebagai abdun, hamba. Nah, sampai di sini antara kita dengan Nabi itu sama. Nabi manusia, kita juga manusia. Nabi hamba, kita juga hamba. Ya. Nah, tapi ada lagi sebutan yang lain di dalam Al-Quran. Yang ketiga, beliau disebut dengan sebutan Nabi. Yang keempat, beliau disebut dengan sebutan Rasul. Nah, kita bukan, gitu, ya. Jadi beda antara kita dengan beliau, ya sama dengan kita dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ya manusia, kita juga manusia, tapi beliau presiden, kita bukan, gitu. Ya. Sama dengan Nabi Muhammad tadi, beliau manusia, kita manusia, beliau hamba, kita hamba, tapi beliau nabi, beliau rasul, kita bukan. Nah, gitu. Jadi mengenalnya harus lengkap. Ya, nah, nanti untuk hamba, untuk nabi dan untuk rasul insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, monggo kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan.